Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, kembali lagi berjumpa dengan saya Supiani pada pelatihan pembelajaran interaktif berbasis proyek. Jadi Bapak Ibu, kita kali ini akan membahas bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ya di dalam kelas kita. Jadi artinya pembelajaran berbasis proyek ini adalah untuk pembelajaran berbasis proyek kegiatan intrakurikuler. Contoh nih, saya guru matematika. Bagaimana saya mengajarkan matematika dengan model pembelajaran berbasis proyek. Oke. Kalau kemarin sudah kita bahas nih bagaimana sih sintak dari pembelajaran berbasis proyek, saat ini kita akan mengingatkan kembali nih apa pengertian pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek atau bahasa kampung saya nih, project based learning, itu adalah pembelajaran yang mana siswa difokuskan lebih kepada permasalahan nyata. Jadi kita akan berikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang kompleks, kemudian mereka akan kita arahkan untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan melalui analisis yang mereka lakukan secara bersama-sama. Contoh seperti yang kemarin saya sampaikan di seminar, bahwa pada pelaksanaan, misalnya nih saya guru matematika ingin melaksanakan pembelajaran berbasis proyek tadi, misalnya materinya tentang jual beli. Jadi mereka akan kita berikan proyek, misalnya contohnya dengan modal 100.000, coba kalian gunakan untuk melakukan proses jual beli dengan menggunakan 100.000 tadi. Misalnya karena kita kan yang kontekstual ya, kita di pesisir, kalau misalnya kita lakukan untuk jual beli ikan misalnya di pasar, berapa dengan 100.000 itu berapa keuntungan maksimal dapat diperolehnya dalam satu hari. Kemudian kalau misalnya uang ini kita gunakan untuk jual beli udang misalnya, bagaimana pula keuntungan kalau kita, berapa pula keuntungannya, berapa nanti kalau kita misalnya jual beli buah dan lain sebagainya. Dengan itu nanti mereka akan bisa berdiskusi, bekerja sama. Oh ternyata jualan ini untungnya sekian, dengan modal segini bisa dapat untung sekian. Ternyata ada sesuatu, ada hal-hal yang tadinya di luar yang tidak mereka bisa pahami. Oh ternyata resikonya seperti ini. Keuntungan yang kita sebutkan tidak hanya serta-merta selisih antara harga jual dan harga beli, tapi kita bisa mengajarkan ke mereka bagaimana nih untuk mencari keuntungan yang maksimal. Kita harus juga membaca kondisi. Tadi kalau misalnya udang, dia memang menjanjikan keuntungan yang besar, tapi dengan udang itu kan kita harus butuh modal yang besar, kemudian ada resikonya udang cepat busuk dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan mengarahkan siswa itu berpikir yang kreatif seperti itu. Itu ya. Jadi tujuan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini sudah kita sampaikan. Jadi kita ngingatkan aja, hanya yang pertama nih adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini, maka dengan pembelajaran yang kita rancang, siswa akan lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui kegiatan nyata, proyek nyata yang memang mereka lakukan. Jadi mereka memang benar-benar melakukan kegiatan yang memang untuk menyelesaikan tantangan atau menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang real. Makanya tadi kita contohkan, kalau kita tinggal di pesisir maka kita ya ceritanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tinggalnya di kota, misalnya kita punya sebuah lahan parkir, maka mereka kita arahkan untuk menghitung penghasilan lahan parkir ini supaya lebih maksimal seperti apa. Itu penggunaan sistem persamaan linear 2 variabel dan seterusnya. Itu sebagai contoh saja Bapak Ibu. Tujuan yang kedua adalah dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini, maka efektivitas pembelajaran akan menjadi lebih meningkat ya. Kenapa? Karena kita akan mengajarkan siswa untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari secara langsung.
secara langsung, real time. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan merasakan sendiri nih, ngitung keuntungan itu mereka praktek. Tidak hanya kita sekedar medrill. Untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Bukan, tapi mereka memang benar-benar harga jualnya, harga beli sekian, harga jual sekian, maka mereka bisa menghitung keuntungannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian siswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, namun dengan pembelajaran berbasis proyek, mereka akan lebih mengasah soft skill mereka. Berpikir kritis, memecahkan masalah, menjadi lebih kreatif dan mampu berkolaborasi dan mampu berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Oke. Untuk prinsip pembelajaran berbasis proyek ini ada 6. Yang pertama, berawal dari masalah. Kita harus mengajarkan pembelajaran berbasis proyek ini memang benar-benar base problem. Dan problemnya ini memang harus kontekstual, jadi seperti itu. Kemudian autentik dan relevan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Makanya kontekstualnya itu harus ada. Selain berbasis masalah juga harus kontekstual. Kemudian kita harus bisa membebaskan, memberikan ruang kreativitas kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Jangan kita memberikan pembelajaran berbasis proyek, namun kita sudah ngatur ini nanti jalannya seperti ini nak, seperti ini nak, seperti ini nak. Tidak, kita berikan keleluasaan kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kita berikan. Jadi Bapak Ibu cukup memberikan masalah, Bapak Ibu cukup memberikan stimulus supaya mereka seperti ini ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tentunya, sehingga mereka akan terangsang untuk berpikir kritis. Kemudian ada self reflection. Jadi refleksi ini sangat penting dan kita harus bisa mengajarkan peserta didik kita untuk bisa melakukan refleksi sendiri. Nah, kemudian adanya feedback Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek agar lebih maksimal harus ada feedback yang membangun dari kitanya. Apapun, sekecil apapun keberhasilan mereka atau bahkan kegagalan mereka juga harus kita apresiasi. Berikan feedback yang membangun. Kalaupun mungkin kamu belum berhasil kali ini, saya yakin dan percaya di kedepannya kamu akan lebih baik lagi. Itu akan menjadi sebuah pemicu tersendiri bagi peserta didik untuk bisa ternyata saya gagal pun masih dihargai loh. Nah, itu rasa itu yang harus ketemu. Rasa itu yang harus bisa dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian harus ada presentasi. Jadi bagaimana hasil proyek yang setelah mereka lakukan selama beberapa waktu, bisa dalam 1 minggu atau 2 minggu yang mereka lakukan, harus mereka paparkan, harus mereka presentasikan ke dalam kelas. Apa hasilnya dan bisa kita diskusikan. Apa tadi kendala-kendala, apa yang kita hadapi bisa menjadi temuan bersama. Jadi akan juga itu juga menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita. Oke. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek banyak sekali Bapak Ibu. Ada 2 slide. Nah, jadi yang pertama nih, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang keempat, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mempraktekkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan siswa untuk mengelola sumber, ya. Kemudian memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk dikembangkan sesuai dunia nyata. Kemudian selanjutnya melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Yang terakhir, membuat suasana belajar yang menjadi menyenangkan sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajarannya. Namun Bapak Ibu yakin dan percaya,
Segala sesuatu ada plus dan minusnya. Itu tadi keuntungannya banyak, tetapi juga ada kelemahan dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan untuk menyelesaikan masalah. Seperti kemarin saya ingat benar yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta seminar. Beliau mengatakan bahwa tadi kan keuntungannya adalah siswa bisa menjadi lebih aktif, tapi ternyata siswa mereka malah boring. Iya, karena salah kita dalam memanage. Waktu pelaksanaan proyek itu tidaklah singkat. Yang pertama, kita butuh waktu. Kemudian yang perlu dipahami, selain kita mengatur waktunya, Bapak Ibu juga harus berkolaborasi. Misalnya kalau guru SD, kita kan guru kelas nih, jadi kita bisa merancang, oke, untuk minggu pertama, minggu 2 misalnya proyek untuk matematika, ketiga, keempat nanti mungkin untuk IPA atau dan lain sebagainya. Atau mungkin IPA, matematika sama apa misalnya kita gabungin, atau prakarya nanti kita gabungin menjadi program kolaboratif ya. Tapi kita sesuaikan. Kalau SD kan sudah juga tematik sih sebenarnya, sudah malah masuk banget nih. Tapi kalau yang SMP Bu, SMA, SMK itu kan mata pelajaran. Makanya harus ada koordinasi ya, pembagian jadwal. Artinya jangan sampai kita membebani mereka. Hari ini harus menyelesaikan proyek matematika, proyek IPS, proyek IPA, proyek biologi, geografi dan segala macam. Bisa meledak kepala anak Bapak Ibu. Mengatur waktunya juga pusing. Makanya harus ada namanya koordinasi. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya membutuhkan biaya. Benar banget Bapak Ibu. Untuk proses kegiatan pasti transportasinya, penyediakan sarana prasarananya itu pasti ada menelan biaya. Jadi itu juga kita perlu pertimbangkan. Tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, untuk sesuatu yang baik, coba deh kita bisa move on dulu. Oke lah, kita sekarang mungkin perlu dana, sekarang kita perlu mengeluarkan sesuatu, tapi yakin dan percaya kedepannya anak akan senang. Aduh, kapan lagi kita proyeksi Bu? Mereka yang akan menanti kapan proyek selanjutnya. Yakin dan percaya saja deh Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak Bapak Ibu sebagai instruktur atau fasilitator proyek ini, merasa masih kurang nyaman dan mengelola kelasnya masih konvensional. Judulnya kita melakukan pembelajaran berbasis proyek, namun kita ceramah, namun kita yang mendikte, kamu nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu sudah lari dari RAL. Jadi itulah tadinya, makanya nanti kita yang akan jadinya boring sendiri. Karena antara yang kita pikirkan dengan yang anak kerjakan tidak sama, kitanya yang akan, waduh gimana ya? Kita bilang mereka gagal, padahal itu yang menurut mereka benar. Jadi kita harus ikuti apa yang mereka sarankan, kita hanya memanage, kita hanya mengarahkan. Jikalau mereka mungkin keluar dari relnya, maka kita tarik kembali balik, luruskan lagi ke jalannya. Seperti itu. Kemudian banyak peralatan yang harus disediakan. Kemudian peserta didik juga memiliki kelemahan dalam percobaan dalam pengumpulan informasi. Ya, agak kesulitan. Ini contoh, terkadang kita membuat proyek misalnya nih karena materi banyak nih matematika. Oke deh, kelompok A proyeknya tentang ini, kelompok B tentang ini, kelompok C tentang ini. Jadi karena banyaknya materi tadi ya, yang terakhir ya, banyaknya materi atau topik kita bagi-bagi, terakhir si siswa tadi hanya menguasai topik di tempat dia yang diberi tugas. Di tempat lain mungkin saat presentasi dia kurang maksimal, maka tidak mendapatkan hal yang maksimal. Itu sih yang menjadi kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian bagaimana karakteristik pembelajaran berbasis proyek? Ini yang pertama nih, kegiatan pembelajaran fokus pada murid. Ya, melalui kita berikan mereka pertanyaan atau tantangan, kemudian kita berikan masalah yang terbuka untuk mereka teliti, mereka tanggapi dan mereka selesaikan, atau kita suruh mencari solusinya. Kemudian yang kedua, siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran secara berkala. Tadi ada self reflection, jadi mereka biasakan harus melakukan refleksi secara berkala. Kemudian guru mengajukan tantangan atau masalah dalam lingkungan yang nyata kepada siswa. Lalu meminta siswa untuk mendesain dan mengajukan ide suatu proyek yang akan dilakukannya. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran berfokus pada keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreativitas siswanya yang ditonjolkan.
Oke. Yang kelima, siswa yang merancang hasil proyek secara teratur bisa melihat kembali apa yang sudah mereka kerjakan. Artinya mereka boleh pegang sebuah catatan, langkah-langkahnya, step by stepnya. Pas mereka melakukan kegiatan, boleh mereka checklist atau ya apa sih, intinya mereka nih melaksanakan sesuatu sudah ada perencanaannya, tinggal di checklist disesuaikan apakah yang direncanakan sama dengan yang dilaksanakan. Atau bahasa yang sering disebutkan, tulislah apa yang akan dilaksanakan dan laksanakanlah apa yang telah dituliskan. Nah, seperti itu. Oke, next yang keenam, proses evaluasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi hasil dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek, penilaiannya itu kualitatif. Jadi nanti ada deskripsi capaian, bukan nilai dalam bentuk kuantitatif. Oke. Ini adalah sintak-sintak dari pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan tugas proyek. Berikan pertanyaan kepada siswa untuk dapat mendorong peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas atau proyek. Beri pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang ada dalam kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Jadi, itu tahap yang pertama ya, menyiapkan pertanyaan atau penugasan. Yang kedua, mendesain perencanaan untuk proyek. Jadi setelah kita berikan pertanyaan yang menantang untuk mereka amati, untuk mereka cari solusinya, maka setelah mereka dapat kira-kira solusinya seperti apa, mereka akan mendesain pelaksanaan proyeknya itu seperti apa gitu. Kemudian sintak yang ketiga adalah menyusun jadwal. Jadi setelah kita ada rencananya, maka ada susunan jadwalnya ya. Bagaimana kita mendesain jadwalnya seperti apa, membuat timeline penyelesaian, membuat deadline-nya, merencanakan cara pemecahan masalah barunya, kemudian membimbing peserta didik, membuat hal-hal yang kurang itu tadi, misalnya kalau ada hal-hal yang kurang pas atau yang agak lari dari jalurnya, maka kita tarik mereka kembali ke rel yang sudah kita terapkan. Jadi gitu, kita intinya mengingatkan ya, seperti apa ya, rem lah gitu. Kalau mereka agak melencang, kita tarik balik, seperti itu. Kemudian siswa diminta memberi penjelasan alasan tentang pemilihan cara baru yang mereka lakukan. Jadi kita harus tanya. Kemudian sintak yang selanjutnya adalah memonitor siswa dan progres dari proyeknya. Jadi fungsi kita memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan proyeknya. Lihat tahapan ini bagaimana nih, progresnya terselesaikan atau tidak. Tahap ini bagaimana lagi. Jadi seperti itu. Kemudian menguji hasil. Pada menguji hasil, yang dilakukan siswa dapat melakukan presentasi atau penyajian proyeknya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Jadi tugas guru adalah membimbing proses pemaparan proyek dan menanggapi hasil proyeknya. Terakhirlah, makanya Bapak Ibu harus melakukan yang namanya evaluasi, yaitu melakukan refleksi dan membuat kesimpulan seluruh pelaksanaan proyek yang telah dilakukan. Seperti itu. Oke, ini contoh pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Materinya adalah kerajinan dari limbah organik. Ini tujuan pembelajarannya ada 5 nih. 8 ya, berarti 8. Kemudian nanti yang 8 itu oke deh, dijelasin satu-satu nih. Yang pertama itu menyampaikan pendapat tentang keragaman kerajinan, baru menganalisis sebuah produk yang tepat berdasarkan tata kelola desainnya, mempresentasikan, berkunjung ke sentra kerajinan, mungkin bisa membuat atau menyajikan dengan menarik produk kerajinan. Kemudian di sini setelah mempelajari produk kerajinan limbah ini, mereka akan mendiskusikan jenis limbah basah dan karakteristiknya pada proyek kerajinan dan seterusnya. Jadi ini ada 8 langkah-langkah atau tujuan proyek tersebut. Jadi itu saja sih Bapak Ibu untuk materi kita sore ini. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa, jika ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu sampaikan di grup diskusi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.